Bayangkan ini, dua pendekar berdiri saling berhadapan. Pedang terhunus, mata saling terkunci. Tapi bukan kekuatan otot yang menentukan siapa pemenangnya. Bukan pula kecepatan atau bahkan teknik bertarung yang memenangkan pertarungan. Adalah siapa yang paling tenang. Dialah Miyamoto Musashi, seorang pendekar legendaris yang memenangi lebih dari 60 duel tanpa satupun kekalahan. Tapi di balik catatan luar biasa itu, tersembunyi rahasia terdalam Musashi. Bagaimana ia mengendalikan emosinya, bahkan di detik-detik paling mematikan. Hari ini kita akan menyusuri jejaknya. Empat prinsip Musashi yang bisa membentuk kekuatan mental luar biasa. Bukan hanya untuk medan perang, tapi untuk menghadapi konflik modern yang tak kalah brutalnya. Ketika seseorang meneriakimu, ketika harga dirimu disentuh, dan kamu merasa ingin membalas, apa yang pertama kali terjadi? Tubuhmu panas, jantungmu berdetak liar, nafas menjadi pendek. Itu bukan salahmu, itu naluriah. Musashi menyadari satu hal yang tak disadari pendekar lainnya. Musuh terbesarmu bukan orang di depanmu, tapi reaksi dalam dirimu. Ia belajar bahwa untuk menang, ia harus berdiri di luar badai emosinya sendiri. Ia menyebutnya melihat konflik dari atas, seperti menonton awan badai dari langit, bukan menjadi badai itu sendiri. Pikirkan, kapan terakhir kali kamu benar-benar marah? Yang kamu ucapkan bukan siapa dirimu, yang kamu lakukan bukan apa yang kamu inginkan. Karena saat kita marah, kita bukan lagi manusia penuh kesadaran. Kita berubah menjadi kemarahan itu sendiri. Musashi melatih dirinya untuk membuat jarak antara dirinya dan emosinya. Bukan menahan, bukan memendam, tapi mengamati. Bukan berkata, aku marah, tapi aku sedang merasakan kemarahan. Kecil, tapi mengubah segalanya. Itulah prinsip pertama Musashi. Jauhkan emosimu, lihat dari atas badai, dan temukan ketenangan di dalam kekacauan. Musashi tahu, menjaga jarak dari emosi belum cukup karena konflik itu selalu datang tiba-tiba. Dan jika kamu tidak siap, badai tetap bisa menyeretmu masuk. Itulah mengapa prinsip kedua dalam jalan Musashi adalah kesadaran antisipatif atau kemampuan untuk merasakan apa yang akan terjadi sebelum benar-benar terjadi. Kita sering bilang, aku nggak nyangka dia akan ngomong kayak gitu. Aku nggak sangka dia bakal marah segitunya. Tapi Musashi tidak membiarkan dirinya terkejut. Ia mempelajari bagaimana emosi manusia bergerak. Ia mengamati bahwa ketika seseorang marah, kecewa, atau takut, selalu ada pola, siklus, alur yang bisa ditebak. Dan ia mempersiapkan diri dengan diam-diam mengantisipasi. Sebelum duel, Musashi akan mengamati lawannya. Bukan hanya teknik bertarung, tapi bagaimana mereka merespons tekanan. Apakah mereka mudah tersinggung? Apakah mereka suka menyerang lebih dulu? Apakah mereka pernah menunjukkan keraguan? Dalam duel paling terkenalnya, melawan Sasaki Kojiro, Musashi tahu lawannya menggunakan pedang panjang. Jadi, di perjalanan ke tempat duel, ia mengukir pedangnya sendiri, dari kayu. Sedikit lebih panjang dari pedang Kojiro, hanya sedikit, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Kita juga bisa belajar dari itu. Sebelum masuk ke percakapan sulit atau konflik yang tak terhindarkan, luangkan waktu sebentar, tanyakan dalam hati,
Apa kira-kira perasaan orang ini saat ini? Apa yang sebenarnya dia cari dari percakapan ini? Apa 3 kemungkinan reaksinya nanti? Dengan membayangkan skenario, otakmu mulai belajar merespons tanpa tergesa, dan kamu tidak mudah dikagetkan. Dalam dunia modern, kita menghadapi konflik lebih sering dari yang kita sadari. Dengan keluarga, rekan kerja, teman dekat, bahkan dengan orang asing di internet. Dan ironisnya, kita jarang benar-benar siap. Musashi tidak ingin menjadi reaktif. Ia ingin menjadi sadar, bukan bereaksi, tapi merespons dengan sengaja. Itulah kekuatan dari kesadaran antisipatif. Ia mengubah konflik dari ledakan emosional tak terkendali menjadi peta yang bisa kamu baca. Musashi bukan peramal, tapi ia tahu satu hal. Manusia punya pola, dan jika kamu cukup tenang untuk melihatnya, kamu bisa mengubah arah pertarungan sebelum pedang pertama pun terayun. Jadi, lain kali kamu merasa akan menghadapi sesuatu yang sulit, ambil jeda. Bayangkan yang terburuk. Bayangkan juga yang terbaik. Dan yang paling mungkin, kamu tidak sedang bersiap untuk menyerang, tapi untuk tetap sadar ketika semua orang mulai kehilangan kendali. Itulah prinsip kedua Musashi, kesadaran antisipatif, melatih pikiran untuk melihat sebelum badai tiba. Kadang, yang pertama berubah dalam konflik adalah cara kita bernapas. Ketika panik, napas jadi pendek, tergesa, tak beraturan, seolah dunia memaksamu untuk bertindak cepat sebelum berpikir. Musashi menyadari bahwa jika ingin menjaga pikirannya tetap jernih, ia harus mengendalikan tubuhnya terlebih dahulu. Dan ia mulai dari napas. Ia menulis. Perlahan, udara masuk ke tubuh seperti angin menyapu bambu, lalu keluar seperti ombak yang surut ke laut. Pernafasan bukan sekadar fungsi biologis, tapi jembatan antara tubuh dan pikiran. Ketika kita takut atau marah, yang pertama kacau adalah napas. Dan itulah yang memperparah semuanya. Tapi saat kamu mengendalikan napasmu, kamu mulai mengendalikan dirimu sendiri. Dalam latihannya, Musashi mempraktikkan pola napas tertentu. Ia bernapas masuk selama 4 hitungan, menahan sejenak, lalu menghembuskan perlahan selama 6 hitungan. 4, tahan, 6. Ia melakukannya sebelum duel, sebelum menyerang, sebelum mengambil keputusan besar. Karena ia tahu napas yang teratur menciptakan ketenangan fisiologis, dan dari situlah lahir kejernihan mental. Kamu juga bisa mencobanya saat konflik muncul, atau sebelum presentasi penting, atau ketika kata-kata orang mulai menyakiti. Ambil 1 siklus napas. 4 masuk lewat hidung, 6 keluar lewat mulut, 1 siklus. Itu saja sudah bisa mengubah suasana batinmu, bukan untuk melarikan diri dari emosi, tapi untuk kembali hadir, utuh, sadar. Musashi pernah menulis, ketika napasmu kacau, langkahmu goyah, dan niatmu akan kabur, maka kendalikan napasmu, karena itulah akar dari langkah yang kuat, dan hati yang tak gentar. Inilah prinsip ketiga Musashi. Pernafasan strategis, cara sunyi, untuk tetap jernih di tengah kebisingan dunia. Musashi tahu, bertarung bukan soal siapa yang menyerang lebih dulu, tapi siapa yang tahu kenapa ia menyerang. Di antara semua hal yang bisa membuat seseorang bertindak, emosi, ego, ketakutan, Musashi hanya memilih satu hal, yaitu tujuan. Ia menulis,
Pendekar sejati tak pernah bertarung demi amarah. Ia bertarung demi tujuan yang jelas dan tidak pernah melupakan itu. Miyamoto Musashi. Lawan-lawan Musashi sering bertarung karena marah, atau karena ingin membalas dendam, atau karena merasa dihina. Tapi Musashi selalu tahu tujuan akhirnya, bahkan di tengah duel paling kacau pun. Tanpa tujuan, kita mudah terseret oleh situasi. Diskusi kecil berubah jadi pertengkaran. Salah paham kecil berubah jadi permusuhan. Kenapa? Karena kita lupa apa yang sebenarnya ingin kita capai. Musashi punya cara sederhana. Sebelum ia memasuki medan pertempuran, ia selalu menanyakan satu hal. Apa tujuan saya hari ini? Kamu juga bisa melakukannya. Sebelum diskusi dengan pasangan, sebelum debat dengan atasan, sebelum posting sesuatu di media sosial, tanya dalam hati, apa tujuan saya sebenarnya? Dan ulangi tujuan itu saat emosi mulai naik. Saat lawanmu memprovokasi, ulangi tujuan itu pelan-pelan dalam batinmu. Itu akan jadi jangkar yang menahanmu agar tidak tenggelam. Musashi menulis, satu langkah tanpa tujuan bisa membunuhmu, tapi satu langkah dengan kesadaran bisa menyelamatkan hidupmu. Itulah prinsip keempatnya, bertindak dengan tujuan. Karena tanpa tujuan, kita hanya berjalan dalam kabut. 4 prinsip Musashi. Menjauh dari emosi, kesadaran antisipatif, pernafasan strategis, tindakan yang bertujuan, bukan sekedar strategi bertarung. Ini adalah cara untuk hidup. Musashi tidak mengajarkan kita cara menang melawan orang lain. Ia mengajarkan bagaimana tidak dikalahkan oleh diri sendiri. Dan di zaman kita hari ini, di mana konflik hadir setiap saat, di layar, di kantor, bahkan di rumah, mungkin pelajaran terbesar Musashi adalah ini. Kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa memilih untuk tidak bertarung karena kamu tahu pertempuran itu tak layak untuk jiwamu. Karena kadang yang paling kuat adalah mereka yang paling diam, paling sadar, paling damai. Mereka yang tetap tenang saat dunia kehilangan arah.